Asal-usul hardcore Bjorka dan alasan menjadikan Indonesia sebagai sasaran pertasan. Jangan lupa di-subscribe. Hardcore Bjorka masih menjadi perbincangan publik lantaran sepak terjangnya yang meretas dan membocorkan data sejumlah pejabat. Meski akun media sosialnya kerap ditangguhkan, namun Bjorka seringkali muncul dengan akun baru. Beberapa akun milik Bjorka yang ditangguhkan diantaranya yakni Bjorkanism, Bjorksanism, kemudian kini muncul dengan Bjorkanisian. Bjorka pun menjadi sorotan publik atas sepak terjangnya ini dan hingga kini sosok Bjorka belum terungkap. Selain menyebarkan data pribadi, Bjorka juga kerap memberi sindiran terhadap sejumlah pejabat. Di antaranya seperti Puan Maharani, Erick Thohir, Luhut Panjaitan, Denny Sirkar, hingga Mahfud MD. Bjorka pernah mengaku bahwa dirinya berdomisili di Warsawa, Polandia dan memiliki teman asal Indonesia. Hal itu pernah ia tuliskan dalam sebuah unggahan Twitternya Bjorkanism yang kini telah ditangguhkan. Namun temannya itu tidak berstatus sebagai WNI karena kebijakan tahun 1965, meski sebenarnya ingin kembali ke Indonesia. Saya punya teman orang Indonesia yang baik di Warsawa dan dia bercerita banyak tentang betapa kacaunya Indonesia. Aku melakukan ini untuknya, ujar Bjorka. Menurutnya, temannya itu adalah sosok yang sangat jenius dan berkeinginan untuk memperbaiki Indonesia melalui teknologi seperti layaknya sosok Habibie. Bjorka dalam unggahan Twitternya, Bjorkanism mengaku dirinya berdomisili di Warsawa, Polandia dan memiliki teman-teman asal Indonesia. Namun sayangnya, hingga akhir hidupnya, teman Bjorka itu urung kembali ke Indonesia dan meninggal dunia pada tahun lalu. Tahun lalu, dia baru saja meninggal. Orang tua ini merawat saya sejak saya lahir. Dia ingin kembali dan melakukan sesuatu dan teknologi meskipun dia melihat betapa sedihnya menjadi seorang Habibie. Dia tidak punya waktu melakukannya, sampai akhirnya dia meninggal dengan tenang, ujarnya. Bjorka gagal membantu temannya itu untuk kembali ke Indonesia dan sebagai gantinya ia melakukan peretasan ini. Menurutnya, peretasan yang ia lakukan ini adalah salah satu cara agar Indonesia bisa berubah menjadi lebih baik. Tampaknya rumit untuk melanjutkan mimpinya dengan cara yang benar, jadi saya lebih suka melakukannya dengan cara ini. Kita memiliki tujuan yang sama agar negara tempat ia dilahirkan bisa berubah menjadi lebih baik. Senang bertemu kalian, tambahnya. Bjorka mengaku ingin menunjukkan bahwa keamanan cyber yang dimiliki Indonesia sangat lemah dan mudah dibobol. Saya hanya ingin menunjukkan betapa mudahnya bagi saya untuk masuk ke berbagai pintu karena kebijakan perlindungan data yang buruk, apalagi jika dikelola oleh pemerintah, tulis Bjorka. Meski berasal dari Polandia, namun Bjorka sebenarnya termasuk nama yang familiar digunakan di Swedia dan Islandia. Arti nama Bjorka. Kata bjork berasal dari kata bix di Islandia yang artinya pohon big. Menurut Ancestry, nama Bjorka digunakan sebagai nama peternakan di Swedia dan Norwegia dengan Norse lama big. Nama Bjorka juga merupakan nama penyanyi Islandia mononim dengan gaun angsanya yang ikonik. Selain itu, nama Bjorka juga merupakan nama keluarga yang banyak ditemukan di Amerika Serikat, Inggris, Kanada, dan Skotlandia pada tahun 1880 dan 1920. Keluarga Bjork paling banyak ditemukan di Amerika Serikat pada tahun 1920. Sementara populasi terbanyak keluarga Bjork berada di Minnesota dengan jumlah 38 keluarga pada tahun 1880.
terbaru, Bjorka membocorkan data pribadi yang diduga milik Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD. Selain mengklaim memiliki data pribadi Mahfud MD, Bjorka juga memberikan pesan pada Menko Polhukam Indonesia tersebut. Apa kabar Pak? Yakin tidak ada database penting yang bocor? Tulis Bjorka di laman Telegram miliknya. Bjorka kembali kini bagikan data pribadi diduga milik Mahfud MD. Sebelumnya Mahfud MD memang membenarkan adanya kebocoran data. Namun Mahfud MD menyebut jika data yang tersebar bukanlah data yang penting dan tidak tergolong rahasia. Publik atau masyarakat harus tenang karena sebenarnya sampai detik ini itu belum ada rahasia negara yang Soal bocornya data negara, saya pastikan itu memang terjadi. Saya dapat laporannya dari BSSN dan analisis Deputi 7 saya. Terjadi di sini, tapi itu bisa juga sebenarnya bukan data yang cukup rahasia yang bisa diambil di mana-mana. Cuma kebetulan saja. Barangkali dokumen biasa yang terbuka, tapi memang terjadi, misalnya di Dukcapil ada di beberapa tempat. Kata Mahfud MD, bahkan Mahfud MD juga menyebut data yang bocor bukanlah hal yang membahayakan. Belum ada yang membahayakan dari isu-isu yang muncul yang ada di koran. Kan cuma itu saja, nggak ada yang rahasia negara yang beredar itu. Oleh sebab itu masih akan didalami, masih akan dirapatkan lagi, kata Mahfud. Pesan Bjorka kepada Bapak Presiden Jokowi. Little Heart Team. I am not a criminal, and I am not a police officer. I'm just a layman who likes to eat meatballs. But what I want to discuss now is justice. Hello Pak Jokowi. I want justice in our country to apply. You indeed overcome poverty, but all you care for is poor people in big cities, while we who live in the village get nothing. Work now is very difficult. Material needs are soaring, but all you do is a matter of development and infrastructure. Now there are many toll roads, but those of us who don't have a car can do it. We only express our feelings. Now there is only sadness in our hearts. I hope this message reaches Sir Jokowi. No need to look for me. I represent everyone. You don't pay attention to warm greetings from our little heart. Remember, justice for all Indonesian people. We are Indonesian Little Heart Team.